La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Jamaah salat subuh yang mulia dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari kita tidak bosan dengan lisan maupun hati kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Di pagi hari ini kita sudah selesai menjalankan ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan aktivitas kita di pagi hari ini sampai nanti malam selalu diberikan keberkahan, diberikan rahmat, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengawali di hari ini dengan salat subuh berjamaah yang insyaallah akan menjadikan ini sebagai bekal yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita juga patut bersyukur kita bisa menjadi umat beliau yang selalu dikenang-kenang oleh beliau, bahkan sampai menjelang akhir hidup beliau yang diingat adalah umat beliau. Mudah-mudahan dengan Rasulullah yang selalu ingat kepada kita, kita pun sebaliknya harusnya lebih ingat kepada Rasulullah yang jelas-jelas membawa risalah yang mulia, agama Islam rahmatan lil alamin. Rasul juga sebagai rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan kita bisa mengemban amanah keimanan kita, keislaman kita dengan cara yang baik dan nanti akan dipertanggungjawabkan di yaumil qiyamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya kita tentang keimanan kita, keislaman kita, bagaimana dalam menjalankan kehidupan sehari-hari di dunia. Mudah-mudahan kita bisa mengemban amanah yang luar biasa berat ini, di mana amanah ini ketika diberikan kepada yang lain mereka tidak sanggup. Oleh karena itu kita patut bersyukur menjadi umat yang sudah beriman, sudah berislam, apalagi menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kita mengikuti sunnah-sunnah beliau, kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, hadirin hadirat jamaah subuh yang kami hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati para asatiz, para kiai, para pini sepuh, para tokoh masyarakat, mungkin ada ketua RT, ketua RW, dan jamaah sekalian yang tidak bisa disebutkan namanya satu-satu. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi rasa hormat kami di sini. Kami mohon izin untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Tujuannya bukan buat jamaah sekalian, tapi khususnya pribadi untuk saya sendiri. Jamaah salat subuh rahimakumullah, beberapa hari yang akan datang kita akan menjelang datangnya bulan Ramadan. Ramadan ini banyak julukannya, ada Ramadan Karim, ada Ramadan Mubarak dan yang lainnya. Berkenaan dengan Ramadan, saya mengambil tema dengan nanti akan bersambung juga kepada bulan Ramadan, yaitu berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak baik, akhlak itu ada dua, akhlakun karimah atau mahmudah. Kemudian yang kedua akhlakun mahmud, mazmumah.
Ada akhlak yang mulia, ada akhlak terpuji, ada juga akhlak tercela. Makanya kalau ada akhlak biasanya ditambahkan dengan akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah, karena ada akhlak yang kebalikannya dari akhlakul karimah. Akhlak juga terbagi menjadi berbagai macam jenis akhlak. Yang pertama ada akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba harus mempunyai akhlak yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita. Cuma akhlak kepada Allah ini susah karena berkaitan dengan mawas diri, dengan hati yang selalu diliputi dengan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang bisa mengontrol akhlak kita kepada Allah kecuali diri kita sendiri. Yang kedua, akhlak kepada manusia, sesama tetangga, sesama jamaah, sesama makhluk hidup, sesama umat Islam, semua sesama orang beriman. Itu juga punya akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah. Ini mungkin lebih gampang mengontrolnya. Ketika kita ada yang salah, mungkin ada yang mengingatkan di samping kita, tetangga kita, teman kita. Tapi akhlak kepada Allah lebih sulit kalau kita tidak memahami bagaimana bersikap dan berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya mungkin kalau lebih panjang, akhlak baik kepada semua makhluk hidup, bukan hanya manusia. Di dalamnya ada alam semesta, di dalamnya ada binatang dan yang lainnya. Ini dibuktikan oleh Rasulullah dengan banyak kisah bagaimana Rasulullah menyayangi binatang yang teraniaya oleh beberapa sahabatnya, yang tidak diberikan makan, diikat. Hewan ternaknya tidak diberikan makan, berada di padang. Kemudian unta atau hewan tadi mengadu kepada Rasulullah, dipanggil sahabat itu. Kemudian kalau engkau tidak bisa memberikan makan kepada dia, lepaskan dia. Jangan ikat dia berada di dalam kandang, tapi tidak engkau beri makan. Itu Rasulullah. Akhlak yang kita akan bahas kali ini adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena akhlak baik kepada Allah ini lebih sulit dan harus kita sendiri yang mengontrolnya. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Kadang-kadang Jum'ah gitu ya, keingetannya gitu. Akhlak yang baik kepada Allah banyak sekali. Misalnya kita husnuzon kepada Allah dengan apapun yang menimpa kita, itu akhlak baik kepada Allah. Kita mungkin husnuzon pada saat-saat tertentu saja kepada Allah. Kita diberikan nikmat kepada Allah, diberikan kebahagiaan, diberikan rizki yang melimpah. Kita baru alhamdulillah ingat kepada Allah. Ya Allah, Allah sayang banget sama kita. Kebalikannya ketika diberikan kita bencana, ujian, cobaan, kebanyakan manusia akan gagal berakhlak baik kepada Allah. Kemudian yang bukan timbul rasa husnuzon, kebalikannya muncul rasa seuzon kepada Allah. Ya Allah, ini cobaan lagi setelah cobaan yang pertama, ini cobaan yang ketiga berturut-turut. Kemarin meninggal ibunya, kemarin meninggal ayahnya, sekarang anaknya. Cobaan berturut-turut. Ya Allah, Allah enggak sayang sama saya karena cobaan ini langsung berturut-turut, seminggu sekali. Udah tahlil 7 kali, 7 hari pertama meninggal, yang berikutnya ya Allah, ini Allah sayang enggak sama saya? Jangan-jangan Allah benci sama saya. Ini muncul rasa husnuzon kepada Allah. Mungkin cobaan yang pertama masih bisa sabar dan berhusnuzon kepada Allah. Cobaan kedua masih bisa berhusnuzon, tapi cobaan kedua tidak bisa. Kemudian goyah hatinya, goyah pikirannya, kemudian malah suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Berkenan dalam Ramadan ini, tema berakhlak baik kepada Allah lebih fokus kepada kita senang dan gembira ketika datangnya perintah Allah Subhanahu wa taala. Senang dan gembira ketika datangnya perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang waktu sholat, ucapkan dengan lisan kita paling tidak azan Allahu Akbar, ucapkan dengan lisan kita alhamdulillah datang waktu sholat. Ucapkan dengan kata itu. Saya hatinya belum senang, tapi enggak apa-apa, ucapkan saja alhamdulillah.
Datang waktu salat lagi, alhamdulillah, walaupun di sela-sela kesibukan, mungkin waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib yang capek, waktu isya yang sudah ngantuk, ucapkan saja dalam lisan kita, alhamdulillahirabbil alamin. Ketika datangnya perintah Allah, ucapkan alhamdulillah. Nah, berkenaan dengan bulan puasa, bulan Ramadan, bagaimana kita menyikapi akhlak baik kepada Allah? Tentu ada beberapa tipe orang yang bisa disimpulkan, mungkin sama bapak-bapak, sama ibu-ibu di sini, dan juga sama saya, bahwa ketika menghadapi bulan Ramadan, bulan puasa, ada tipe orang yang pertama, tipe orang pertama ini tidak suka dengan datangnya bulan Ramadan. Mungkin dia berjualan, kemudian datang bulan Ramadan, aduh, Ramadan datang, jualan saya di pagi dan siang hari tidak laku. Gara-gara bulan Ramadan nggak seneng, nggak gembira hatinya dengan datangnya bulan Ramadan. Atau walaupun nggak jualan, hatinya terbersit dalam hatinya, aduh, Ramadan datang. Saya merasa terganggu dengan datangnya bulan Ramadan karena saya di waktu pagi, siang, sore tidak bisa makan, tidak bisa minum. Dilarang sama Allah, saya terpaksa nih nggak makan, nggak minum. Nggak seneng hatinya dengan datangnya bulan Ramadan. Puasa itu terpaksa karena banyak orang yang melihatnya kalau makan dan minum. Nggak seneng, nggak gembira. Ini tipe orang pertama. Ini jelas tipe orang yang berbahaya. Berbahayanya sebagai apa? Sebagai hamba Allah, karena dia tidak berhusnuzon, tidak berakhlak yang baik kepada Allah. Padahal dalam perintah Allah pasti ada dalamnya banyak kebaikan, apalagi bulan Ramadan. Yang kedua, tipe orang yang ketika datang bulan Ramadan biasa-biasa saja. Bulan Ramadan datang, ya biasa aja hatinya, kayak bulan-bulan yang lain, kayak bulan Sya'ban, kayak bulan Rajab, kayak bulan-bulan Maret, Februari, April, dan yang lain. Biasa aja datang, ya puasa, ya puasa. Kewajiban datang, ya puasa. Datang puasa, ya saya puasa. Tapi hatinya nggak seneng, biasa-biasa aja. Ini tipe orang yang kedua. Nggak gembira, tidak seneng dengan datangnya bulan puasa, biasa-biasa aja, seperti bulan-bulan yang sudah lewat. Yang ketiga, tipe orang yang ketiga adalah tipe orang yang dia biasa-biasa saja menghadapi bulan Ramadan, datangnya bulan Ramadan, tapi dia siap menjalankan amaliyah bulan Ramadan. Dia siap puasa, dia siap tarawih, dia siap baca Quran, tapi hatinya biasa-biasa saja, nggak seneng. Ini tipe orang ketiga. Tipe orang yang keempat adalah tipe orang yang gembira dan senang dengan datangnya bulan Ramadan. Kemudian dia juga siap menjalankan ibadah bulan Ramadan. Ini tipe yang tertinggi. Nah, untuk senang dan gembira tidak bisa dibohongi, Bapak dan jamaah sekalian, tidak bisa dibohongi, harus tumbuh dan timbul dari dalam hati sendiri. Rasa senang itu. Apalagi ini senang dengan bulan Ramadan. Nggak ada yang tahu mungkin senangnya kita dengan bulan Ramadan, orang lain mungkin nggak ada yang tahu. Karena kalau senang kepada tetangga, senang kepada masjid kelihatan. Setiap waktu sholat datang ke masjid karena senang ke masjid. Senang tetangga, setiap ada makanan dikasihkan ke tetangga, udah kelihatan. Tapi senang dengan bulan Ramadan kadang-kadang nggak terlihat. Tapi sebagian orang terlihat dengan banyak sedekah sebelum bulan suci Ramadan. Apalagi saya masuk ada infak di bulan Ramadan untuk untuk banyak sedekah dan yang lain. Itu terlihat, bisa terlihat. Tapi lebih ke dalam hati, senang dan gembira. Oleh karena itu, bagaimana cara menumbuhkan untuk senang dan gembira kepada datangnya bulan Ramadan? Yang pertama, supaya kita gampang menumbuhkan dan senang dengan datangnya bulan Ramadan, tidak biasa-biasa saja, bahkan membencinya. Yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Orang yang hamba Allah, yang dia punya banyak cobaan, Bapak dan Ibu, punya banyak cobaan, batinnya merasa tidak tenang, tidak gembira,
banyak pikirannya kalut, banyak pikiran, stres dan yang lainnya. Dengan datangnya bulan Ramadan, harusnya dia ingat kepada hadis Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, "Atakum Ramadana syahrun mubarak." Telah datang nih, akan datang kepada kita insyaallah beberapa hari. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, diberikan waktu, diberikan umur dan yang lainnya. Syahrun mubarak, telah akan datang atau telah datang kepadamu syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Berkah itu tambahnya nikmat, itu berkah. Rezeki berkah, yang dalam rezeki itu banyak tambahan walaupun rezekinya kecil. Dan berkah ini ada dua macam. Yang pertama berkah yang bersifat langit, yang datangnya dari Allah. Kalau berkah datang dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala, datang ke kolbu, ke hati hamba, maka hati hamba akan mendapatkan ketenangan. Ini berkah yang datang dari langit, dari Allah. Orang itu, hamba tadi, mendapatkan ketenangan batin yang luar biasa. Kadang-kadang datangnya keberkahan dari langit nggak kita sadari, Bapak Ibu jamaah sekalian. Mungkin kita lagi sholat, tiba-tiba kok ingat ke Allah terus, khusyuknya luar biasa, kemudian menangis dalam sholatnya. Boleh nggak menangis ya Allah, nggak bisa ditahan. Ingat kepada Allah, ingat mati, menangis, keluar air mata ketika sholat. Itu kan berarti keberkahan dari Allah, dari langit. Kalau dari langit, maka sisi batin hamba akan mendapatkan ketenangan. Yang kedua, keberkahan yang bersifat bumi, dari bumi. Berkah turun, berkah bumi, maka keberkahan akan tercukupi kebutuhan manusia. Cukup bukan bermakna kaya. Orang kaya yang gajinya ratusan juta bisa jadi karena nggak berkah, dia banyak hutang, dikejar-kejar oleh orang setiap bulan untuk lunasi ini, lunasi itu. Bahkan yang ratusan juta ini habis untuk bayar hutang, tidak ada sisanya. Ini namanya bukan berkah, karena nggak tercukupi. Ini berkah bumi. Yang kedua, makanya ketika datang bulan Ramadan, syahrun mubarak, oh ini datang bulan Ramadan, yang pertama masih pertama, maka dia menyambut dengan gembira karena syahrun mubarak telah datang, bulan keberkahan yang telah datang. Allah memberikan keberkahan yang banyak di bulan Ramadan. Gembira, senang karena akan mendapatkan keberkahan yang bersifat lahir maupun batin, sempurna di bulan Ramadan ini. Keberkahannya, keberkahan yang bersifat langit maupun keberkahan yang bersifat bumi, sempurna keberkahan di bulan Ramadan. Makanya gembira dengan datangnya bulan Ramadan, karena banyak keberkahan seperti hadis yang saya sebutkan tadi. Yang kedua, untuk memotivasi kita untuk gembira dan senang dengan datangnya bulan Ramadan adalah dari salah satu hadis Rasulullah yang masyhur, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Kalau kita merasa punya banyak dosa, Bapak dan Ibu jamaah sekalian harus merasa banyak dosa. Kalau merasa terbaik, nggak ada dosanya, bahaya. Makanya di masjid di Cirebon tuh, kalau Bapak dan Ibu pernah ke sana, itu pintu masuknya itu kepala tuh harus menunduk. Itu menunjukkan bahwa kita akan masuk ke Baitullah atau rumah Allah yang kita harus menunduk, dan kita itu banyak dosanya. Makanya ada syair dari Abu Nawas, "Ilahi tulil firdausi ahlan wazanbi yang zunubi misluka a'dadir rimani." Dosaku bagaikan hamparan pasir di padang pasir, banyak, nggak terhitung, jutaan, miliaran nggak terhitung dosa kita itu. Dosa mata saja luar biasa banyaknya. Masih suka
lihat perempuan yang laki-laki yang vulgar-vulgar itu dosanya banyak banget, luar biasa. Itu mata saja. Kuping, telinga itu juga mendengarkan hal-hal yang buruk, itu juga hal-hal yang tidak berkenan dikenankan oleh Allah. Kemudian lisan kita ngomongin orang lain, ribah dan yang lainnya, ya Allah, itu dosanya luar biasa, nggak berasa. Tulang, lidah tidak bertulang, itu betul-betul. Ketika ada orang ngomongin, ya kita timpalin, habis tuh orang gitu ya, dikulitin sama kita. Itu luar biasa, dosa kita luar biasa. Jangan menganggap kita tidak ada dosanya. Dosa kita luar biasa banyaknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat hadis itu, man shoma Ramadan, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan rasa keimanan dan keikhlasan, ghufira lahu, maka diampuni dosanya, ma taqaddama min dzambi, semua dosa yang lalu itu diampuni oleh Allah. Luar biasa. Masa nggak seneng datang bulan Ramadan? Kita punya dosa banyak, nggak terhitung, hati, pikiran dan yang lainnya, tangan, kaki, semuanya. Datang bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni semua dosanya yang telah lalu. Kok nggak seneng? Ya seneng, gembira. Ya Allah, dosa saya banyak. Datang nih saya bulan puasa, ya Allah, saya gembira, saya senang dengan datang bulan Ramadan. Saya minta ampun kepada Allah, kepada Engkau ya Allah, dengan datang bulan Ramadan, maka saya dosanya semuanya akan diampuni oleh Allah. Luar biasa. Makanya gembira, karena di dalamnya ampunan Allah sudah sangat melimpah di bulan Ramadan. Maka yang punya banyak dosa dan harus merasa banyak dosa, terutama saya, mari kita bergembira dengan datangnya Ramadan, karena ampunan Allah sangat banyak di bulan Ramadan. Yang ketiga, untuk memotivasi kita adalah kata Allah, kata Rasulullah dalam hadis qudsi, kullu amal ibni Adam lahu, setiap amal ibadah anak Adam, hamba, adalah miliknya, sudah ada hitung-hitungannya. Sholat sendiri hitungannya 1 pahalanya, sholat jamaah 27 kali lipat, udah ada hitungannya. Illa siyam, kecuali puasa, itu tidak ada hitungan puasa dosanya seberapa, nggak ada hitungannya. Fa innahu li, kata Allah, maka sungguhnya pahala puasa adalah milikku, aku yang akan mengaturnya, aku yang akan menilainya. Wa ana ajzi bi, dan aku akan yang membalasnya sesuai kadar puasa kita. Puasa kita semakin hebat, semakin ikhlas, semakin banyak amal ibadahnya, semakin akhlaknya baik kepada Allah, kepada manusia dan lainnya, semakin tinggi dan semakin besar pahala puasanya. Semakin dia kurang beribadahnya, semakin dia niatnya biasa-biasa saja puasanya, maka semakin biasa saja pahalanya. Allah yang tahu pahala puasa kita kayak apa. Wa ana ajzi bihi, kata Allah, aku akan membalas orang yang berpuasa. Makanya berlomba-lomba bergembira di bulan Ramadan untuk mencoba banyak ikhlas dalam bulan Ramadan. Karena barang siapa yang kesulitan dalam keikhlasan, nggak bisa ikhlas, pengen sedekah, pengen diumumkan di masjid, walaupun mungkin ada maksud baik di dalamnya, bahwa dalamnya adalah untuk mensyiarkan bahwa ayo kita berbuat baik, dalamnya mungkin ada bagusnya, tapi dalam hatinya, oh nama saya disebutkan di masjid, tuh paling gede nama saya, paling depan. Dalam hatinya, ya dalam hatinya berarti ada sulit untuk merasa ikhlas dengan datangnya bulan Ramadan. Maka kita berbuat baik sebanyak-banyaknya, ikhlas setinggi-tingginya untuk meraih balasan-balasan dari Allah Subhanahu wa taala, yang balasan itu tidak bisa terukur oleh balasan amal-amal ibadah yang lain. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, yang berikutnya untuk motivasi kita untuk bergembira dan senang adalah kalau kita diberikan banyak cobaan, diberikan banyak ujian, bertubi-tubi, maka ada juga yang kemudian seorang cobaan yang bertubi-tubi
maka ingat dengan datangnya bulan Ramadan, doa kita tidak ada halangannya. Bapak Ibu sedang berpuasa, tidak ada halangannya, langsung tembus kepada Allah. Makanya kalau mau doa terkabulkan, siapkan doa yang terbaik di bulan Ramadan. Insya Allah semua keinginan kita terkabulkan oleh Allah, terkabulkan dan dibuka oleh Allah, tidak terhalangi oleh apapun. Tapi harus sabar doa itu, nggak boleh maksa. Kayak anak kecil, anak masih kecil 2 tahun minta permen sama orang tuanya, minta permen lagi batuk, padahal orang tuanya kira-kira kasih atau tidak? Tidak kasih. Bukan karena nggak suka sama anak kecilnya, tapi karena sayangnya tidak diberikan permen karena sedang batuk. Kalau diberikan permen, batuknya lebih nambah lagi karena rasa sayangnya. Anak SD minta handphone iPhone 14 misalnya, wah, orang tuanya buat apa? Nangis gitu ya. Setiap beberapa jam minta lagi. Ayahnya nggak mau kasih, orang tuanya nggak kasih. Bukan karena nggak sayang, ini anakku buat apa? Karena sayangnya justru malah. Ini tuh Allah juga sama. Ada waktu-waktu tertentu doa kita akan dikabulkan dan dalam bentuk nyata. Kita nggak punya uang misalnya, kemudian doa nggak dikabul-kabul sama Allah, tiba-tiba dapat uang, tiba-tiba mendadak ya, diberikan uang oleh seseorang yang itu ya tentu rezekinya dari Allah datangnya. Kadang-kadang doa kita nggak tahu kapan dikabulkan oleh Allah, tapi pasti akan terkabulkan, apalagi di bulan-bulan Ramadan. Yang berikutnya untuk motivasi kita adalah diberikan, kalau kita kepikiran ini umur kita mau berapa tahun lagi nggak tahu. Saya umurnya berapa bulan lagi, berapa hari lagi juga nggak tahu. Bapak dan Ibu jamaah sekalian juga pasti nggak tahu umurnya berapa. Akan kita menghadap Allahnya nggak tahu. Kemudian kita kepikiran nanti di akhirat bagaimana? Akhirat gimana nih kita, kira-kira selamat atau tidak? Neraka dulu apa langsung surga? Nggak ada yang tahu. Maka di bulan Ramadan ini saat yang tepat, karena ada hadis dari Rasulullah SAW. Hadisnya bunyinya gimana? Nah, saya bacakan. Ini diriwayatkan dari Imam Ahmad. An Abdullah bin Amrin anna Rasulullah SAW qala as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, as-siyam wal Qur'an, pada bulan puasa, siam puasa dan Al-Qur'an, yashfa'ani, mereka memberikan syafaat. Untuk siapa? Lil 'abdi, untuk seorang hamba, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Jadi puasa dan Al-Qur'an bisa memberikan pertolongan, syafaat kepada kita bagi orang yang membaca Al-Qur'an dan berpuasa di bulan Ramadan. Yaqulu siyam, puasa ini berkata, ay rabba mana'tuhu at-ta'ama wasyahawati bin nahar fashafa'ani fihi. Gitu. Kata puasa, ya Tuhanku, aku telah menahan hasrat makan dan syahwatku, maka berikanlah aku izin untuk memberikan syafaat pertolongan kepada orang yang berpuasa, kepadanya, kepada seorang hamba yang tadi. Kemudian wa yaqul Qur'an mana'tuhu an-nauma bil laili fa syafa'ani fihi qala fa'ani. Al-Qur'an juga berkata, wahai Tuanku, aku telah menghalanginya dari tidur malam-malam, belum setelah tarawih enggak langsung tidur, baca Al-Qur'an. Bangun-bangun setelah mau sahur baca Quran dulu. Sebelum subuh baca Quran lagi, sehabis subuh baca Quran lagi. Waktu siang baca Quran, waktu asar baca Quran, maka Al-Quran akan memberikan syafaat. Kata Al-Quran, aku telah menghalangi dari tidur untuk qiyamul lail, maka berikanlah aku izin untuk memberikan syafaat pertolongan kepadanya. Maka bersabda Nabi Muhammad, maka keduanya diberikan izin untuk memberikan syafaat. Jadi ada beberapa amalan, beberapa hamba
yang suci, yang mulia, diberikan izin oleh Allah untuk memberikan pertolongan, memberikan syafaat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika datang bulan Ramadan, dari beberapa contoh itu, mari kita untuk gembira dengan datangnya perintah-perintah Allah. Setelah kita gembira dengan datangnya perintah-perintah Allah dalam datangnya bulan suci Ramadan salah satunya, maka kita akan mendapatkan berbagai macam kenikmatan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini masih fase pertama, jamaah sekalian. Senang dengan keuntungan-keuntungan yang tadi saya sebutkan. Banyak dosa, maka banyak ampunan dalam bulan suci Ramadan. Itu masih tahapan yang pertama, akhlak baik kepada Allah. Setelah kita terus berakhlak baik dengan menjalankan perintah Allah, dengan gembira menjalankan perintah Allah, senang dalam menjalankan perintah Allah, yang kedua, nanti kita kemudian akan langsung menyimpulkan, ketika datang perintah Allah itu langsung menyimpulkan. Datang azan, oh Allah sudah memberikan banyak keistimewaan-keistimewaan dalam perintahnya. Datang azan, oh dalam sholat ini perintah Allah kan sholat untuk sholat tepat waktu. Dalam perintahnya terkandung makna bahwa Allah memberikan banyak keistimewaan-keistimewaan dalam perintah itu. Dalam bulan puasa, perintah untuk berpuasa, Allah memberikan keistimewaan yang banyak dalam bulan Ramadan. Langsung menyimpulkan artinya. Perintah ada jenazah, kemudian kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk mensolatkan, mengkafani kalau bisa, kemudian mengantarkan kepada kubur. Itu perintah Allah. Kita senang, gembira menjalankannya, karena itu mengandung banyak kebaikan. Langsung disimpulkan sama kita. Nanti ada perintah dari Allah yang lain, perintah untuk sedekah, kita senang, kita gembira. Karena dalam perintah Allah pasti banyak kebaikan-kebaikan yang kita nggak tahu kadang-kadang kebaikannya apa. Setelah itu, setelah naik yang kedua, maka kita akan meningkat kepada tingkatan yang tertinggi. Bahwa dalam perintah Allah sebetulnya ada kasih sayang Allah di dalamnya. Ini tingkat yang tertinggi yang ketiga. Setelah kita gembira karena di dalam perintah Ramadan itu ada syahrul mubarak, ada huzra lahum ma taqaddama min dzanbi, kemudian ada dalamnya nanti akan berikan syafaat puasa itu di kiamat, di hari kiamat. Juga nanti di akhir yang paling hebat adalah orang itu beranggapan bahwa dalam perintah Allah terdapat banyak kasih sayang Allah. Masa datang kasih sayang Allah kita nggak seneng, nggak gembira? Datang azan, alhamdulillah Allah menyayangi kita, maka gembira ya sangat wajar. Datang perintah Allah itu gembira dan senang karena di dalamnya ada kasih sayang Allah, di dalamnya ada rahmat dari Allah. Senang dengan kasih sayang Allah, itu tingkatan yang tertinggi. Jadi gembiranya bukan karena keuntungan-keuntungan, belum sudah lewati fase-fase bahwa dalamnya ada kebaikan-kebaikan. Itu fase yang terakhir adalah dia langsung berkata dalam hatinya, di dalam perintah Allah ada kasih sayang Allah, dalam perintah Allah ada rahmat Allah, maka saya gembira dengan datangnya perintah Allah untuk menjalankan satu perbuatan dan yang lainnya. Itu saja mungkin jamaah sekalian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat khususnya buat saya pribadi dan umumnya buat jamaah sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Mungkin ada sesi tanya jawab ya Ustaz? Ya boleh, silakan. Kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa akan jadi PR ya buat saya nanti. Silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, di temanya cakep sekali nih Pak Ustadz. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Di antaranya Pak Ustadz mungkin baru menyebutkan satu ya, gembira menyambut atau menginin daripada perintahnya Allah, dan beberapa fadilah dan keutamaan dari perintahnya Allah mendapatkan keberkahan, rahmat dan lain sebagainya. Terus yang menjadi pertanyaan saya ini, kira-kira itemnya apa lagi Pak Ustadz selain daripada perintah Allah? Apa kita menyayangi sesama makhluknya Allah, atau
Atau secara global aja Pak Ustadz. Tadi perintah Allah mungkin ini itu biar kita bisa minimal bisa paham apa-apa aja gitu loh. Makasih Pak Ustadz. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Berakhlak baik kepada Allah memang banyak ragamnya, banyak macamnya. Salah satunya tadi yang disebutkan adalah bergembira dan senang atas datangnya perintah Allah. Ada husnuzon kepada Allah. Jadi ketika ada segala macam yang menimpa kita, husnuzon baik, yang menurut kita baik maupun menurut kita buruk, husnuzon kepada Allah. Itu juga tinggi derajatnya, tinggi makomnya kalau sudah melaksanakan itu. Kemudian ada akhlak baik kepada Allah, kemudian mencintai sesama manusia. Mencintai sesama manusia itu akhlak baik kepada Allah. Ujung-ujungnya adalah karena Allah. Kemudian banyak lagi yang lainnya. Tapi yang susah dan berat selain yang tadi saya sebutkan ya husnuzon biasanya kepada Allah. Husnuzon kepada Allah itu susah banget. Kita husnuzon kepada manusia susah, husnuzon kepada Allah lebih susah. Mencintai Allah, mencintai karena Allah itu akhlak baik kepada Allah. Kadang orang mencintai seseorang karena orang itu banyak memberikan kebaikan dan keuntungan kepada kita. Tapi Allah enggak, Rasulullah tidak menguntungkan atau tidak berbuat baik. Bahkan kebalikannya Rasulullah, kalau justru orangnya tidak menguntungkan dan malah mencelakai beliau malah bekerja keras untuk supaya orang itu mendapatkan kebaikan lebih dari Rasulullah. Makanya Rasulullah tidak terpaku kepada orang berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada dia. Itu biasa. Kita berbuat baik kepada orang lain karena orang itu berbuat baik kepada kita, itu biasa, level-level biasa. Kita ngasih kepada tetangga itu biasa ngasih kepada kita makanan dan minuman misalnya. Kemudian kita kasih lagi ke tetangga itu biasa, itu level biasa. Tapi kita memberikan makanan dan minuman kepada orang yang mencela kita, memaki kita tiap kali, tiap waktu. Dan itu dicontohkan Rasulullah. Itu yang hebat. Itu yang hebat. Kita memberikan makanan kepada orang yang tidak pernah memberikan kita makanan, itu level sedang. Tapi yang paling tinggi itu memberikan makanan, memberikan minuman yang orang itu nggak suka sama kita. Kita memberikan makanan atau memberikan yang dia suka. Itu level yang tertinggi, itu hebat banget. Dan itu susah banget. Susah sekali level-level yang begitu. Ini juga ya level bahwa kita dalamnya menyimpulkan bahwa yang paling tertinggi gembiranya adalah karena di dalamnya ada rahmat dari Allah, ada kasih sayang Allah. Ketika ada perintah Allah, maka di dalamnya ada kasih sayang Allah. Allah sayang kepada kita, makanya berikan perintah. Dalam ujian juga menghadapi ujian, tetap harus ada motivasi itu. Ibadah apalagi, ibadah jangan lupa untuk melakukan yang tertinggi adalah karena Allah. Sholat makanya lillah gitu. Ibadah-ibadah yang lain juga ada niatnya lillah. Mengingatkan diri kita untuk semuanya beramal ibadah dan yang lainnya karena Allah. Itu saja mungkin dua. Kalau ta'muruna bil ma'ruf wa tanhau 'anil munkar itu termasuk dalam itu, bukan bab ini akhlak. Betul. Pada Allah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar juga termasuk dalam berprasangka baik kepada Allah. Jadi kalau ada perintah Allah untuk melakukan amal ma'ruf, ya senang dulu dengan perintah itu. Kemudian berhusnuzon dulu kepada perintah itu, bahwa itu perintah dalamnya baik. Kemudian ketika Allah melarang sesuatu, di dalamnya pasti perintahnya baik. Kemudian kita berhusnuzon, kemudian kita gembira dan senang dengan perintah dan larangan tadi. Itu bisa dikembangkan dari berbagai macam aspek. Husnuzon dan gembira dan senang dari dengan perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang bisa disampaikan.
kasih Pak Ustaz. Sama-sama. Silakan. Waalaikumsalam. Tadi kan dikatakan bahwa yang pertama adalah, bukan yang pertama, yang kedua yang dikatakan bahwa kalau ada perintah itu kan kita senang dulu ya, mungkin dengan sholat apapun dengan puasa. Cuman maksudnya yang terakhir itu kan dikatanya bagaimana kita bisa mendapatkan rahmat Allah itu. Nah maksudnya tuh kan nggak hanya senang aja, tapi hal-hal yang lain, misalkan dengan puasa contohnya bagaimana, terus dengan sholat contohnya bagaimana. Nah untuk mendapatkan itu bagaimana nih Pak Ustaz? Baik, memang temanya lebih menjurus ke puasa ya Pak. Nah, untuk kesimpulan yang tadi dari gembira dan senang atas perintah Allah tuh yang pertama, yang rendah senang dan gembiranya sudah bagus, tapi tingkatannya masih rendah. Dia gembira dan senangnya karena di dalamnya penuh dengan keberkahan. Misalnya yang tadi ya, dalam bulan Ramadan itu penuh dengan keberkahan. Kemudian di dalamnya ghufira lahu ma taqaddama. Di dalamnya kita menginginkan dosa kita diampuni oleh Allah. Itu masih rendah, walaupun sudah bagus. Itu tingkatan yang rendah. Jadi gembiranya karena di dalamnya ada amaliyah-amaliyah tertentu yang kita senang dengan amaliyah itu. Senang dengan ada kita puasa akan diampuni. Itu udah tinggi, tapi itu tingkatan yang rendah. Kemudian kalau yang kedua, tingkatan yang kedua, gembira dan senangnya sudah beda lagi. Dia sudah langsung menyimpulkan kalau ada perintah apapun, pasti kesimpulannya dalam perintah itu menguntungkan kita. Dalam perintah sholat pasti menguntungkan kita. Dalam perintah puasa pasti menguntungkan kita. Ada keuntungannya. Itu langsung menyimpulkan begitu. Yang ketiga, dengan perintah itu ada perhatian dari Allah, di dalamnya ada rahmat dari Allah, di dalamnya ada kasih sayang Allah, maka kita lebih gembira karena dalamnya ada rahmat dan kasih sayang Allah. Untuk sholat dan yang lainnya pasti juga Pak, sama seperti sholat. Ada juga kalau kita cari-cari, kita temukan banyak Al-Quran, banyak ayat hadis dan yang lainnya yang menguatkan kita untuk gembira kepada datangnya sholat, ketika datangnya waktu sholat. Nah ini kita lebih fokus kepada datangnya bulan puasa. Tapi yang paling tertinggi memang ya karena Allahnya. Ketika datang bulan puasa Ramadan gembira karena dalamnya adalah ada rahmat Allah. Jadi nggak melihat lagi ada keberkahan syahrul mubarak, nggak lihat lagi ada ghufira lahu ma taqaddama min dzambi akan diampuni dosanya, nggak lihat lagi, nggak memperhatikan itu lagi. Itu masih tingkatan yang rendah. Dia langsung meyakini ada banyak rahmat dari Allah. Allah sayang sama kita, banyak kebaikan di dalamnya. Ya kita senang karena dalamnya banyak kebaikan. Ya senangnya karena Allah. Gitu. Senangnya kan menjalankan perintah Allah, ya karena Allah juga akhirnya kembali kepada Allah. Itu kurang lebih. Untuk mencapai ke arah situ bagaimana? Caranya mungkin Untuk sholatnya atau yang puasanya? Ya apapun lah, misalkan Ya. dengan senang. Jadi untuk mencapai ke situ tuh bagaimana gitu? Betul. Kan nggak hanya puasa begitu aja gitu. Iya, targetnya kita tadi Pak urutannya. Kita senang dan gembira dengan puasa, salah satunya. Misalnya motivasi kita, di dalamnya kita akan diampuni kalau kita banyak dosa, merasa banyak dosa. Di dalamnya nanti kita akan diampuni loh dosanya. Seperti hadis yang tadi sebutkan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kita akan diampuni. Itu dulu. Kalau Bapak punya hajat yang banyak di dalamnya, maka itu dulu yang dicari. Kita melihat hadisnya dulu. Keuntungannya apa dalam perintah itu? Cari keuntungannya dulu. Cari keuntungan atau cari manfaat dalam perintah itu, cari dulu. Ya kayak sholat, kayak puasa tadi kan keuntungannya saya sebutkan tadi. Salah satunya diampuni oleh Allah, kemudian dalamnya keberkahan. Bapak ingin mendapatkan keberkahan, cari bulan Ramadan. Makanya kalau datang bulan Ramadan kan senang, karena dalamnya penuh dengan keberkahan. Berkahan langit maupun keberkahan bumi. Itu cara yang awal Pak. Nanti kemudian naik nih, tingkatannya naik, lama-lama naik tingkatannya. Ke fase yang kedua, langsung menyimpulkan ketika datang perintah sholat, ini ada banyak keuntungannya dalam perintah-perintah Allah. Dalam sholat juga banyak keuntungannya. Nanti fasenya naik sendiri. Makanya tadi dicari dulu keuntungannya apa. Yang pertama, keuntungan puasa itu apa sih?
oh di dalamnya kok ada banyak syafaat di hari akhir. Ya udah, saya mau mencari yang cocok buat Bapak apa di dalamnya. Di dalamnya banyak ampunan, dalamnya banyak maghfirah, dalamnya ada rahmat. Maka cari itu dulu. Cari yang paling pas buat Bapak untuk merasakan kegembiraan dan kesenangan. Setelah itu nanti otomatis lama-kelamaan akan menyimpulkan sendiri, oh dalam sholat, dalam perintah-perintah Allah ada keuntungan-keuntungannya, ada manfaat-manfaatnya. Itu yang kedua tuh, tingkatan yang kedua. Jadi harus pertama dilalui dulu gembira dan senang. Alasannya apa gembira dan senangnya? Ya tadi yang disebutkan tadi. Harus punya alasan dulu. Alasannya kan nggak bisa dibuat-buat. Ya cari hadisnya. Oh keuntungan bulan Ramadan adalah nanti akan diampuni dosanya apa yang sudah dilalui dalam 1 tahun. Nah, alhamdulillah gembira, saya ini banyak dosanya, banyak amal ibadah yang nggak sempurna. Maka saya akan datang bulan Ramadan, saya ingin minta ampun kepada Allah. Saya senang dengan gembira karena dalam bulan Ramadan saya akan diampuni dosanya. Itu fase yang awal. Senangnya karena amalannya ada hadis dalam keutamaan bulan Ramadan. Baru senang tuh, senang gembira itu dulu. Kalau Bapak bisa semuanya, yang keuntungan-keuntungan manfaatnya, senang dengan keuntungan manfaatnya, itu aja. Kalau salah satu juga nggak apa-apa. Kalau semuanya senang dengan keuntungan-keuntungan dari bulan puasa, bulan Ramadan, maka ya itu semuanya diyakini sama kita dulu. Yakin bahwa kita akan mendapatkan keuntungan yang sudah kita baca. Makanya cari dulu keuntungan-keuntungan dalam setiap ibadah. Fase yang pertama. Apa sih keuntungan sholat? Cari dulu. Apa sih keuntungan zakat? Cari dulu. Kemudian ketika perintah zakat datang ya kita senang karena kita sudah tahu keuntungannya apa. Jadi cari keuntungan dulu, apa keuntungan manfaat dalam semua ibadah. Baru kemudian dalamnya, oh ya ini keuntungannya banyak. Jadi keuntungan bulan puasa ya banyak, keuntungan sholat banyak, keuntungan sodako ya banyak, keuntungan zakatnya banyak. Lama-lama kemudian setelah banyak tahu keuntungan setiap masing-masing ibadah, kita akan langsung menyimpulkan, oh setiap ibadah itu keuntungannya banyak. Jadi kita gembira saja walaupun nggak tahu keuntungannya apa, gembira aja dan senang. Jadi tahu dulu kan, tahu keuntungannya apa, cari keutamaan dalam ibadah apa saja. Baru kemudian oh senang kita, nanti lama-lama oh ya dalamnya kok banyak kebaikan, keuntungan buat kita, manfaat buat kita, maka kita senang. Dalam puasa lebih-lebih lagi tadi yang kita sebutkan. Jadi fasenya itu dulu, cari keutamaan ibadah. Kemudian kita yakini, kemudian kita gembira karena banyak keistimewaan dalam ibadah. Nanti kemudian lama-lama akan bertambah, akan meningkat lagi. Yang paling terakhir ya nanti meningkat paling tinggi adalah fasenya dan di dalamnya ada rahmat dan kasih sayang Allah dalam perintah ibadah. Jadi fasenya memang agak lama Pak, agak harus pelan-pelan untuk senang dan gembira dengan perintah Allah. Kurang lebih itu mudah-mudahan berkenan. Caranya gimana untuk mendapatkan rahmat dan ya keuntungan fadilah-fadilah ini? Iya. Caranya ya Bapak meyakini sudah menemukan. Orang berpuasa dia hanya mendapatkan haus dan lapar. Iya betul. Dia mengikuti perintah Allah itu. Iya. Dan apa tapi tidak mendapatkan. Betul. Ya. Makanya tadi disebutkan di awal nih. Ada yang pertama ketika datangnya bulan Ramadan dia biasa tidak membenci malah datangnya bulan Ramadan. Yang kedua dia biasa-biasa saja. Yang ketiga orang itu dalam menghadapi perintah Allah dia biasa-biasa saja tapi siap melaksanakan. Nah yang biasa-biasa saja bahkan yang membenci Pak, yang membenci dia berpuasa, puasanya menahan haus dan lapar tapi dia nggak suka puasa, dia membenci puasa, datangnya bulan puasa nggak seneng, ya itu bukan bisa jadi dia cuma haus dan lapar saja. Ya makanya atau yang biasa-biasa saja dia datang bulan puasa ya puasa sama seperti yang lain tapi hatinya nggak senang dan gembira, makanya kemudian dia amaliyahnya ya kayak bulan-bulan yang lain karena hatinya biasa-biasa saja, amaliyahnya kayak bulan yang lain, ngomongin orangnya kayak bulan yang lain sama, nggak ada bedanya gitu. Makanya dia ya yang dirasakan haus dan lapar saja.
Itu berimpak loh. Rasa senang dan gembira kita kepada satu amaliyah, suatu pada ibadah, maka akan berimpak, impactnya kepada yang lain. Yang tertinggi yang tadi. Makanya harus cari keseimbangan dalam semua ibadah. Kita senang dulu. Habis itu nanti akan lama-lama senang dengan ibadah tersebut. Gitu ya. Sama-sama. Sekalian alhamdulillah kita pagi hari ini untuk menyampaikan yang berfungsi Ramadan. Dari itu kesempurnaan majelis sebelum kita mencoba informasi yang disampaikan, terima kasih kepada jamaah sekalian.